Halo Sobat Cuan, hari ini market dikocok ya, dibikin gonjang-ganjing. Paginya dibuat naik ya, kemudian setelah sesi 2 dibuat turun. Ini yang kemarin dan video sebelumnya mungkin sudah saya sampaikan ya. Kalau memang secara makro, ketika Presiden Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika ya, US, itu market memang volatile, apalagi kebijakannya yang mungkin penuh dengan kontroversial, sehingga biasanya ya komoditas-komoditas seperti emas itu yang akan lebih diuntungkan. Oke, kita akan review IHSG untuk pergerakan hari ini ya. Jadi IHSG hari ini ditutup menghijau, meskipun menghijau tapi saya rasa sebenarnya cenderung lebih merah ya, karena ketika openingnya hijau bahkan sempat menyentuh 9.000, tapi karena 9.000 menjadi level psikologis, nah ini sekaligus menjadi resisten. IHSG nggak kuat, mengalami penurunan kembali, sehingga closing tetap di 8.975. Kalau kita pakai bantuan indikator super trend ya, triple super trend, itu IHSG range-nya di sini nih ya. Level atasnya di 9.057 atau mungkin 9.060. Nah, support paling dekat itu 8.945 closing hari kemarin. Kalau berhasil jebol, maka range-nya turunnya ke sini 8.847. Dari stokastik ya, meskipun hari ini menghijau tapi belum ada tanda-tanda golden cross. Jadi kemungkinan hari Selasa besok kalau misal belum close di atas 9.000 ya, maka IHSG cenderungnya akan sideways dulu ya. Sidewaysnya antara 8.800 sampai 9.000. Itu review untuk IHSG. Dan seperti biasa kita akan bahas 4 saham ya Sobat Cuan. 2 saham diantaranya kita akan review yang hari ini mengalami penurunan karena marketnya lagi kurang sehat, jadi kita akan review. Yang pertama pasti saham Bumi, karena saham Bumi ini menjadi salah satu saham yang dimiliki oleh investor retail. Story-nya itu katanya mau masuk indeks MSCI ya, tapi kok harga sahamnya turun terus gitu ya, padahal secara stokastik sudah sangat-sangat oversold gitu. Oke, kita akan review ya saham Bumi. Hari ini mengalami penurunan meskipun tadi sempat dibawa naik sesi pertama ya sampai 368 titik tertingginya, tapi harganya turun. Nah, ini menjadi alarm ya bagi Sobat Cuan semuanya. Bagi yang belum punya mau masuk, saya sarankan tunggu closing di atas MA5 di sini ya. Tunggu closing di atas MA5, atau setidaknya kalau misal mau pakai super trend juga sama ya. Kalau sudah closing di atas 382 artinya mungkin reboundnya akan terkonfirmasi, karena kalau cuma rebound seperti ini doang ya, besoknya masih diganjar lagi. Dan penutupan hari ini tepat di area support yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Range-nya itu 330 sampai 332 ya. Kalau berhasil turun lagi, maka si Bumi ini akan OTW ya. Ada potensi bisa ke 240. Tapi mungkin sebelum turun sedalam itu, si Bumi ini ya memang ke 240 kali ya. Secara weekly juga nggak ada supportnya, berarti di sini kita akan coba ganti settingan MA nya tuh pakai MA 50. Oh 50 enggak, 60 deh ya, kita pakai MA 60. Nah, kalau dari MA 60 nya sini 294 mungkin kurang valid ya. Ya minimal sini 270 sampai 272, karena di sini ada gap kecil ya, ketika Bumi naik langsung lompat nih di sini. Oke, mungkin itu dulu. Kalau misal Bumi closing di bawah 330 ada potensi ke 270,
tapi kalau turun lagi bisa ke 240. Tapi rasa-rasanya sih kalau ke 240 agak susah gitu ya, paling mentok-mentok sini atau mungkin sideways sini dan dulu gitu. Ini view untuk saham bumi. Yang kedua ada saham Inet ya. Saham Inet habis melaksanakan hajatan berupa right issue, harga sahamnya turun. Ini mungkin sudah saya sampaikan di beberapa video yang lalu juga ya, bahwa Inet setelah melaksanakan right issue ya, itu ada potensi buat turun dulu karena memang naiknya udah tinggi banget, jadi istirahat sebentar ya. Hari ini terpantau ARB Sobat Cuan dan tertahan di supportnya 440 sampai 442. Kalau kita lihat dari weekly-nya coba ya, di sini juga sama, ini menjadi area support kuatnya Inet ya, 440 sampai 442. Kalau ternyata berhasil closing lagi jebol di bawah 440, maka ada potensi bisa ke sini 400 level psikologisnya. Nanti setelah 400 kemungkinan retail bosen barangkali ya di bawah sideways lama banget ya, mungkin bisa lebih dari 1 bulan. Kemudian terkait sektor teknologi itu udah mulai membaik ya, seperti Wifi, Inet ya, itu akan naik lagi gitu ya. Ini untuk view dari Inet. Jadi selama masih di bawah MA5, nah masih bisa turun karena susah untuk menembus resisten ini. Ini mau naik turun lagi, mau naik juga turun lagi gitu. Jadi arahnya untuk Inet sementara bisa ke bawah dulu atau sideways dulu gitu. Jadi untuk strategi menghadapi market ya menjelang akhir Januari hingga awal Februari, mungkin ya saya rasa jangan terlalu banyak porsinya ya, jangan all in, kecuali kalau kalian tipikalnya tuh cuan bungkus, itu silakan aja ya, cuan 2%, cuan 3% bungkus, nah udah selesai gitu. Hari ini saya juga melakukan kesalahan teman-teman, meskipun udah tahu ya kalau lebih enak tuh cuan bungkus, saya masuk di PSKT ini karena di sini kan breakout kemudian turun ya. Nah, kemudian hari ini tuh sempat naik loh, saya masuk di 360-an tadi, 360-an. Kemudian harga tertinggi hari ini itu di 378. Karena saya nggak menerapkan cuan bungkus, saya tinggal ya untuk melaksanakan aktivitas yang lain, ternyata kena stop loss di sini gitu. Untung aja saya pasang stop loss, kalau enggak hampir ARB gitu ya. Jadi untuk saat ini saya rasa strategi yang cukup baik itu cuan bungkus, atau kalian suka BSCP sorenya beli, besoknya mau nggak mau cuan atau loss misal 2-3% ya disiplin aja dulu sambil menunggu marketnya pulih kembali gitu ya. Oke, lanjut, ada 2 saham yang cukup menarik juga nih ya, sektornya adalah sektor komoditi teman-teman. Yang pertama ada di sektor nikel ya. Sektor nikel rata-rata sudah mengalami kenaikan. Ini ada salah satu saham yang memang sudah naik hari ini sekitar 12%, tapi kenaikannya belum terlalu tinggi. Nama sahamnya adalah SMGA. Di sini dari stokastiknya sudah golden cross gitu ya. Kemudian membentuk pattern yang namanya adalah cup and handle. Nah, dari weekly-nya juga memang ada pattern ini ya, cup and handle. Jadi secara teknikalnya memang sudah bagus, tinggal menunggu konfirmasi untuk breakout dulu ya. Berdasarkan pattern cup and handle ini, maka si SMGA ada potensi kenaikan. Nah, di sini ya 136 lah. Kita kopas dulu. Oke, ada potensi kenaikan hingga 170 sampai 172. Kalau berhasil ke situ berarti kemungkinan all time high ya kalau nggak salah untuk SMGA ini. Oke, sambil kita tunggu
Nah, oke, betul ya, pas kena di all time high-nya ketika awal-awal SMGA IPO. Ini untuk jangka menengah. Tapi kalau kalian lebih suka tadi ya cuan bungkus, ya silahkan cuan 3%, cuan 2% bisa langsung dibungkus aja. Cuma memang harus dengan modal yang besar ya. Kalau mau dapat 100.000 sehari berarti minimal modalnya 5 juta. 5 juta 100.000 berarti 2%. Kalau mau dapat 200.000, 10 juta 200.000-nya 2%-nya 200.000 gitu. Jadi untuk SMGA ini ya sebenarnya kalau mau konfirmasi breakout silahkan ya, tapi saya rasa untuk range pembeliannya kita cek dulu ya. Coba pakai time frame 1 jam. Oh, cukup buat di sini nih. 133 sampai 136, atau kalau dikasih turun ke 130 itu peluang yang bagus. Nah, di sini udah membentuk higher high ya sama higher low, artinya udah uptrend. Jadi untuk range pembeliannya mungkin saya lebih sedikit agresif ya. 133 sampai 136. Jangan lupa batasi resiko seperti biasa. Kalau closing di bawah 128 atau sini deh ya, kalau yang suka 6%, kalau closing di bawah 125, atau kalau yang memang konservatif banget, kalau closing di bawah 128 itu bisa batasi resiko. Target yang pertama sini dulu ya, 147, karena ini menjadi level titik tertinggi sebelumnya ya, beberapa kali menyentuh meskipun nggak kuat. Nah, baru target yang kedua ya itu di harga tertingginya langsung. Nah, silahkan. Ini kalau mau buat jangka menengah, karena saya rasa outlook 2026 mungkin kuartal 1 sampai kuartal 2 atau bahkan ada potensi sepanjang 2026 harga nikel kembali mengalami kenaikan ya. Ada potensi ke situ. Nah, ini salah satu emiten di sektor nikel. Kalau kemarin kita sudah bahas MBMA gitu ya, hari ini tadi naik 5% terus closingnya di bawah turun 1%, artinya nggak terlalu parah banget. Oke, yang berikutnya sektor migas, MEDC. MEDC di sini ya, ini saya bahas saham-saham yang cukup liquid aja. Secara teknikal patternnya sama ya dengan si apa tadi namanya, dengan si SMGA. Ini patternnya adalah cup and handle. Kalau kita lihat ada potensi all time high juga. Oke, gitu. Kita pasang sini untuk MEDC ya. Jadi MEDC sama SMGA tinggal menunggu breakoutnya aja di atas 1600. Maka ada potensi penguatan hingga ke 1975, atau mungkin bisa uji level psikologisnya juga di 2000. Dan ini kebetulan ya harga tertingginya selama dia IPO. Nah, gitu nih MEDC. Tuh, ini menjadi level kuatnya nih 1600-an ya. Kalau berhasil lolos, kalau berhasil breakout dari 1600, maka nggak menutup kemungkinan kalau kalian suka trading jangka menengah bisa ke 1980 atau ke 2000 ya. Untuk open posisi buy itu bisa di 1540 sampai 1575, silahkan ya. Kalau closing di bawah sini aja, jangan terlalu dalam. Kalau closing di bawah 1460 batasi resiko. TP ya, target pertama sini 1750 di harga tertinggi sebelumnya ya, ada di sini ya. Ini ada potensial upside 13%. Yang kedua sih ini 27%, 28, lumayan ya. Tuh, kalau berhasil breakout ya, misal kalian suka cuan bungkus, nah sampai harga tertinggi hari ini 1600 deh. Kalau ke 1610, nah itu udah lumayan cuan ya, 3-4%, atau sampai sini 1630 mungkin ya, itu bisa 6%-an itu kalau mau cuan bungkus gitu ya. Itu ada 4 saham. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian analisis ulang kembali ya, dan jangan greedy di market yang seperti ini. Kalau misal mau serok bawah juga
alangkah baiknya bisa cicil-cicil dulu gitu, jangan langsung all in jebret ya, karena marketnya lagi saatnya koreksi harusnya gitu ya. Ditambah lagi secara makro dan MSCI katanya akan ada perubahan tentang free float ya, itu pastinya akan berdampak ke emiten-emiten yang berpotensi masuk MSCI ya, khususnya di Konglo Group. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Sobat Cuan.